morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Nah, dikala Subaton ini, my friends, tetap berupaya hadir untuk kalian ya. Mengawali aktivitas pagi kalian agar kita bisa dengan spirit positif. Tentu diawali dari berita-berita dari klub kesayangan kalian semua. Nah, hari ini gue pengen shout out dulu untuk beberapa komunitas my friends yang sudah tentunya setia absen-absen di kolom komentar dengan berbagai macam profesi yang berbeda-beda. Ada penggembala sapi ya, petani padi di Bantul, Yogyakarta. Ada juga ternyata penonton kita anak-anak penyandang disabilitas di Jepang. Dan terakhir itu adalah perawat lansia. Nah, untuk teman-teman yang profesinya sebagai perawat lansia, karena gue juga pernah merasakan ketika nyokap gue itu sakit stroke dan kanker, kesulitan udah nggak bisa jalan ya teman-teman, itu sangat membuat tentu carernya atau perawat lansia ini beraktivitas fisik. Nah, idealnya tetap wangi, jangan bau badan. Ya gue saranin kalian pakai Rexona Men Ice Cool yang memiliki teknologi amino aktif. Apa itu? Itu adalah sebuah teknologi yang mampu memberikan 3 kali proteksi lebih kuat dari keringat, bau badan, dan tentunya noda di baju kalian. Sangat-sangat pas untuk kalian yang memiliki aktivitas yang banyak aktivitas fisiknya atau sering di outdoor atau sering berolahraga, agar kalian tetap terlindung dari bau badan dan segar seharian. Itu dia my friends, dan hari ini tentu kita akan bahas hasil-hasil pertandingan terkini di Premier League dan juga di Italia, karena memang La Liga lagi winter break dan baru akan kembali di Januari nanti. Kita awali tentunya dengan kemenangan dari Arsenal. Itu dia. Arsenal my friend, ini semakin lama semakin dewasa dalam menghadapi pressure ya. Memang Arsenal ini 2 musim yang lalu mungkin cenderung crack under pressure ketika lagi dikejar-kejar ya. Dalam perburuan title race sedikit grogi, mungkin banyak sekali membuat kesalahan karena pada saat itu mungkin memang skuadnya belum matang, belum ada pengalaman untuk bisa menghadapi seperti apa sih tekanan-tekanan dalam perburuan gelar juara yang memang secara perbedaan poin itu sangat neck to neck atau perbedaannya sangat tipis sekali ya. Jika ini terjadi 2 musim lalu mungkin kita semua merasa kayak ya udahlah Arsenal pasti jatuh, tapi there is a new wave of energy yang kita lihat dan juga hasil yang diberikan yang sangat berbeda, dan itu juga terlihat dari rasa percaya diri dari para pemain Arsenal ya. Dan meskipun Manchester City main duluan ya dan meraih kemenangan atas Nottingham Forest, biasanya kan kalau tim pesaingnya main duluan udah menang tuh kan jadi pressure gede gitu kan ke Arsenal atau tim yang sedang bersaing gitu. Tapi ini cenderung tetap mendominasi, kalem, dan they know how to handle it now ya. Dan ini yang menjadi poin plus yang pengen gue highlight di sini, karena para pemain yang mungkin 2 musim lalu bereaksi berbeda dan justru flop, sekarang pemain-pemain tersebut justru step up ya. Karena not only that they have been mature, menjadi lebih dewasa, tapi mereka juga sekarang ngerti bagaimana memanage situasi sulit dalam perburuan gelar ya. Salah satunya ini yang pertama adalah tentunya penampilan luar biasa dari David Raya yang menjadi sangat krusial kemarin penyelamatannya, terutama lewat sebuah tembakan melengkung ya, curly shot yang dilepaskan oleh Yakuba Mente ketika skor sedang berada dalam situasi 2-1 untuk Arsenal. Kalau itu masuk teman-teman, ini pressure-nya bakal bertambah lagi, dan itu yang membuat akhirnya nah ini pemain-pemain yang seperti ini yang step up dalam perburuan membuat perbedaan dari tim yang hanya challenging for the title, sekarang they actually can win it and get over the line ya. Penyelamatan spektakuler Raya ini membuat gue bernilai poin penting gitu. Kenapa? Karena rata-rata kalau kalian lihat secara histori, tim-tim yang memang juara di Liga Inggris dan tim yang juara dengan cara yang impresif itu memiliki seorang kualitas kiper yang bisa menyelamatkan 10-15 poin in average setiap musimnya buat mereka ya. Kayak semua tahu seperti apa Peter Cech spektakulernya bersama Chelsea eranya Jose Mourinho yang jumlah kebobolannya paling sedikit ya. Nah, itu easily Peter Cech akan save dia. Chelsea punya musim saat itu 10-15 poin udah dikantongin dulu sama Peter Cech ya. Kemudian juga ada Alisson dengan Liverpool ya di musim ketika lagi pandemi, dan juga musim kemarin juga kembali ke performa terbaiknya. Manchester City bersama Ederson, dan juga pastinya Manchester United bersama Edwin van der Sar ya ketika itu. Jadi a good quality keeper will easily save you 10 to 15 points ya per season, dan itu yang sekarang
step up nih David Raya ya dengan penampilan-penampilan yang luar biasanya, dan itu juga di-highlight oleh Mikel Arteta tentang betapa pentingnya penyelamatan dari seorang David Raya ini, di mana Brighton ini hanya membuat satu shot on goal dan langsung menjadi gol, membuat skor menjadi 2-1, dan penyelamatan krusial dari seorang David Raya yang akhirnya membuat Arsenal masih berada dalam manajemen pertandingan yang bisa diselamatkan, dan akhirnya save 3 point yang sangat-sangat krusial. Dan ini dilakukan atau dicapai oleh Arsenal meskipun dalam proses badai cedera yang bertubi-tubi, teman-teman. Dan ini membuat kenapa kemenangan ini jauh-jauh lebih impresif menurut gua, dan konsistensi Arsenal ini layak untuk di-acknowledge karena terjadi dalam proses itu in and out, ada setiap minggu atau setiap periode selalu ada pemain kunci yang cedera ya. Kita semua tahu Arsenal mengawali musim ini tanpa Kai Havertz ya, yang cedera ACL panjang ya. Dan dia juga kehilangan Gabriel Jesus yang juga karena cedera yang sama. Ini panjang-panjang semua nih cedera. Jadi opsi di depannya itu sangat tipis sekali ya. Kemudian Martin Odegaard sempat juga absen 3 bulan, teman-teman ya. Ini kreator serangannya juga sempat. Jadi butuh waktu untuk kembali ke match fitness yang terbaik. Makanya kemarin dia juga step up akhirnya setelah kembali dari cedera, dia butuh waktu untuk berada dalam top form, dan ketika situasi sulit dia akhirnya step up dan mencetak gol krusial melawan Brighton kemarin. Dan juga harus bermain tanpa Madueke kurang lebih 2 bulan, kemudian juga cedera baru yang seperti Gabriel Magalhaes setelah pertandingan kualifikasi Piala Dunia bersama Brazil, William Saliba yang juga sempat 1 bulan absen, sekarang tanpa Mosquera, Hincapie juga sempat absen gitu. Kemudian juga pastinya terakhir minggu kemarin itu ya tanpa Jurriën Timber yang akhirnya krisis bek kanan kan. Kemarin yang main jadi bek kanan tuh Declan Rice, teman-teman. Itu yang terjadi kenapa? Karena pada saat pemanasan juga ternyata Ricardo Calafiori itu mengalami discomfort dalam kakinya, dan ini kontras banget ya. Kalau ada jumlah cedera yang semasif ini di tim kandidat juara lain, itu biasanya musim mereka tuh langsung turbulensinya tuh masif banget. Kita bisa ambil contoh ketika Liverpool kehilangan Virgil van Dijk dan Alisson bersama Jurgen Klopp, di eranya Jurgen Klopp itu langsung turbulensi dan hampir nggak lolos ke Liga Champions kan pada saat itu, musim itu ya. Dan begitupun yang terjadi di Manchester City musim lalu yang akhirnya Liverpool juara, di mana dia kehilangan seluruh center back-nya dia. John Stones cedera lah, Akanji nggak perform lah, Nathan Ake juga cedera gitu, Ruben Dias juga sendirian doang, dan akhirnya kan mereka nyaris gitu kan di Desember aja tuh udah di posisi keberapa. Nah ini yang harus kita highlight dari penampilan Arsenal, di mana memang dengan seluruh badai cedera ini tetap bisa meraih hasil yang konsisten, dan semua pilihan yang diambil oleh Arteta bisa at least salvage crucial point untuk perjalanan Arsenal dalam menutup puasa gelar yang sudah mereka lalui selama bertahun-tahun. Ya, dan setelah pertandingan kemenangan atas Brighton ini diraih, Mikel Arteta menjelaskan jika justru bertubi-tubinya badai cedera ini membuat skuad Arsenal menjadi jauh lebih bersatu atau kompak. Dia bilang cedera menyatukan kami sebagai grup. Sesuatu terjadi kepada Richie Calafiori, cedera yang aneh dia bilang. Jadi saya bicara kepada Declan Rice agar dia bermain sebagai bek kanan, dan dia tidak keberatan, sikapnya sangat luar biasa. Itu yang dijelaskan oleh Mikel Arteta setelah pertandingan bagaimana prosesnya melewati badai cedera yang bertubi-tubi ini, dan secara khusus juga terkait dari jalannya pertandingan. Arteta merasa skor 2-1 tidak merefleksikan bagaimana timnya mendominasi laga ini. Disampaikan oleh Arteta, dia bilang saya sangat bahagia dengan penampilan kami secara kolektif maupun individu. Kami jauh lebih dominan. Margin skor seharusnya lebih besar. Jumlah ancaman dan peluang besar yang kami buat jauh lebih banyak. Harusnya skor tidak 2-1. Tetapi itulah Premier League. Itu yang disampaikan oleh Mikel Arteta terkait seperti apa dia melihat jalannya pertandingan, dan bagaimana Arsenal sekali lagi di minggu ini lolos untuk keluar dari pressure tekanan yang dikejar-kejar oleh Manchester City, dan seluruh sosial media yang biasanya nge-trolling, biasanya ngegajah apa sih, pelan-pelan juga bakal turun dari pohon gitu ya. Kita lihat nanti apakah ini akan menjadi defining season bagi Mikel Arteta dan legasinya di Arsenal. Dan begitu dari seluruh tim-tim menang termasuk Manchester United, di akhir pekan ini ada satu tim traditional Big Six yang tergelincir dan harus kehilangan poin dan kalah di minggu ini, itu adalah Chelsea yang
sedikit diberikan pelajaran taktikal oleh Good Evening ya my friend ya. Anjay ya. Inilah diajarin nih Maresca, manajemen pertandingan itu garis bawah yang diterapkan oleh seorang Unai Emery, dan sebuah tactical masterclass diajarkan oleh Unai Emery kepada Enzo Maresca dengan sebuah pergantian yang luar biasa ya. Pergantian 3 pemain sekaligus dilakukan oleh Unai Emery memasuki marka jalannya pertandingan masuk ke menit ke-60, itu langsung merubah situasi jalannya pertandingan, di mana 60 menit Chelsea sudah mendominasi, menguasai pertandingan, nyaris Aston Villa ini kesulitan bisa memberikan perlawanan. Dengan 3 pergantian sekaligus yang dilakukan oleh Emery, ini langsung seolah-olah kepingannya langsung berubah dan bidak caturnya itu bisa sedikit bergeser, di mana Aston Villa bisa memberikan tekanan-tekanan dan juga ancaman yang berakhir kepada kemenangan bagi skuad asuhan Unai Emery. Ya, pergantian yang dimasukkan antara Oli Watkins, juga Jadon Sancho dan Onana yang membuat situasi langsung berubah, dan akhirnya setelah menyamakan skor hingga akhirnya mampu comeback dan justru menang 2-1 lewat set piece ya oleh Unai Emery. Dan ini memberikan rekor baru 8 kemenangan beruntun di Premier League bagi Aston Villa, dan itu tidak aneh sekarang mereka bertengger di posisi 3 ya. Dan jika ada beberapa takeaways yang bisa kita ambil dari hal ini adalah kekalahan Chelsea, yang pertama tentu selain manajemen pertandingan, kita melihat same old Garnacho. Jadi sebenarnya Garnacho ini kan dibeli dengan harapan dia mampu memfulfill potensinya yang memang digadang-gadang ini sangat-sangat tinggi di Manchester United sebagai pemain muda ya. Nah, ada beberapa dimensi permainan dari Garnacho yang kita lihat tidak improve, terutama ketika menghadapi tim-tim yang memiliki organisasi defense yang sangat baik ya. Dia hanya selalu bisa excel melawan tim-tim yang punya atau meninggalkan space yang besar untuk bisa dieksploitasi. Dalam artian tim-tim yang memang berkarakter lebih banyak menyerang dan high line. Jadi dia bisa memanfaatkan ruang yang besar. Namun saat menghadapi tim-tim yang memiliki organisasi pertahanan yang sangat-sangat kompak, Garnacho ini selalu kesulitan. Padahal dia kan sekarang arguably adalah pilihan utama di posisi sayap kiri yang lebih dipilih oleh Enzo Maresca ketimbang Jamie Gittens, teman-teman. Nah, ada beberapa hal aspek yang terlihat jelas di laga ini. Yang pertama adalah lack of end product, yang dalam permainannya Garnacho belum terlihat improve. Kemudian yang paling krusial itu adalah bagaimana decision making yang dimiliki oleh Garnacho ini sering mengecewakan dia sendiri dan tentunya fansnya Chelsea ya. Terutama dalam hal bagaimana dia bisa mendistribusikan bola lebih cepat ya. Cenderung saat bola sampai ke kakinya, justru aliran bola ini melambat karena dia ketika dihadang Matty Cash ini butuh waktu untuk akhirnya make decisions yang terbaik, dan membuat akhirnya organisasi pertahanan Villa ini bisa regroup dan langsung bisa mengantisipasi. Dan selalu dengan Garnacho ini lose some win some ya. Kalau misalnya tiba-tiba dia jadi lagi penentu pertandingan ya bagus, dipuja-puja, lagi bagus mainnya. Tapi lebih sering dari itu ya kita ngelihat seperti yang di pertandingan melawan Villa, di mana ya ngasih crossing bagus tapi buang-buang peluang ya, selalu seperti ini. Nah, itu yang adalah aspek-aspek yang harus segera di-improve oleh Garnacho jika dia tidak ingin kehilangan kesempatan sebagai cement his place di starting 11, karena ya kita semua tahu Chelsea punya opsi-opsi yang berbeda di posisi tersebut. Dan Enzo Maresca juga menyampaikan jika ada satu aspek dalam laga ini yang harus dia pelajari dan improve, itu adalah manajemen pertandingan, di mana dia sudah mendominasi selama 60 menit tapi akhirnya justru kalah hanya karena beberapa momen krusial di pertandingan. Dia sampaikan, kami kebobolan gol adalah momen berubahnya laga. Jadi saat menjadi 1-1 skornya, ini secara manajemen pertandingan tiba-tiba runtuh nih Chelsea. Dan sebelum itu kami total mengontrol pertandingan, kami kesulitan dalam manajemen pertandingan, sesuatu yang harus kami perbaiki. Itu yang disampaikan oleh Maresca kepada The Athletic, sekaligus mengamini satu aspek dari tactical yang harus di-improve, bagaimana membuat keputusan pergantian pemain yang lebih baik dan bagaimana melihat apakah harus secure 1 poin atau go for the win ya. Kurang lebih seperti itu dari sisi manajemen pertandingan. Dan berikutnya juga
tim yang sedang berjuang untuk bisa mengejar Arsenal. Manchester City meraih 3 poin penuh melawan Nottingham Forest, yang dimana ini kelihatannya seperti business as usual, tapi dalam realitanya ini jauh lebih sulit dan jauh lebih berharga secara poin daripada itu di atas kertas ya. Dan kemenangan ini sekaligus mengkonfirmasi jika Pep Guardiola ini tengah jatuh cinta kepada Ryan Cherky ya. Memang tajuknya sebelum laga ini puja-puji setinggi langit itu diberikan oleh seorang Guardiola kepada Ryan Cherky, dan dia menjawab dengan 1 gol dan 1 assist di pertandingan melawan Nottingham Forest, teman-teman. Di mana Guardiola ini kan terkenal itu suka men-shackle ya. Shackle itu artinya lu gua atur ya. Pemain-pemain yang memiliki level of imajinasi dan gaya bermain free spirit atau free roll itu kalau udah dilatih Pep Guardiola banyak nggak bolehnya, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Jadi kalau di posisi tertentu lo harus bekerja sebagai sebuah tim dan mengaplikasikan tactical yang dia inginkan. Ini contohnya seperti Jack Grealish ya. Sekarang kita tanya kenapa Jack Grealish di Aston Villa begitu excel, kemudian ketika dia sekarang dipinjamkan ke Everton ya dia sangat kelihatan impactful banget. Karena gaya permainannya emang free spirit, free roll gitu, dan itu tidak terjadi ketika Jack Grealish bersama seorang Pep Guardiola. Harus melakukan di sisi defensif juga. Kalau dia nggak yakin bisa menang 1 lawan 1, dia harus passing ke belakang atau masuk ke tengah gitu. Dan itu yang akhirnya menjadi pertanyaan para media dan beberapa pengamat sepak bola ketika Manchester City memutuskan untuk membeli Ryan Cherky. Apakah hal yang sama akan terjadi kepada seorang Ryan Cherky? Dan itu yang akhirnya dijawab oleh Guardiola dan juga Ryan Cherky di beberapa pertandingan terakhir. Nah, kita lihat dulu statistik dan juga bagaimana upaya dan influence dari seorang Ryan Cherky di musim ini membuat assist maupun menginfluence pertandingan dari arahnya permainan dan juga bagaimana area-area dia bisa membuat peluang akhirnya dengan grafis ini. Dan Cherky ini mencetak 1 gol dan 1 assist dan membantu meruntuhkan pertahanan Forest yang memang sangat-sangat dalam karena lawannya Sean Dyche ya. Formasi yang dipilih aja sebelum bola ditendang udah 4-5-1. Ini udah pasti anti football, udah nggak mau main bola gitu ya. Dan inilah dibutuhkan pemain-pemain seperti ini yang bermain in the pocket. Itu yang selalu disampaikan oleh Pep Guardiola ya, bermain di antara sisi antara sisi defensif dan sisi midfielder dan juga sisi striker. Di antara itu ada space yang namanya in the pocket. Itu kenapa Guardiola sangat-sangat menyukai tipe permainan atau tipe pemain yang bisa mengaplikasikan area ini kayak Messi, David Silva, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, dan sekarang itu adalah Phil Foden dan juga Ryan Cherky. Dan itu membuat akhirnya fantasista atau imajinasi dari Cherky ini bisa diaplikasikan dan dibiarkan oleh Pep Guardiola untuk free roll di pertandingan ini. Dan akhirnya dia bilang secara khusus Guardiola di pertandingan ini ada momen di mana dia ingin sangat berteriak marah-marah ke Cherky dan ada momen di mana dia ingin mencium Ryan Cherky katanya. Itu sekaligus mengindikasikan betapa ini dia sendiri bingung ya, ini pemain gue biarin aja atau gue atur gitu kan. Dan akhirnya Guardiola juga berkata jika saya harus mengizinkannya mengekspresikan talenta luar biasanya tentunya di beberapa pertandingan yang tipe laga-laganya tuh sulit seperti ini teman-teman. Nah ini kita dulu statistiknya ya. Dari sisi penguasaan bola ya udah pasti lah ya, mainnya aja formasinya Sean Dyche 4-5-1. Ya udah gue nggak mau main bola deh gitu. Jadi 65%, 35% ya berbandingnya sangat dominan Manchester City dengan 2 gol berbanding 1, satunya dari counter attack, dan tentunya juga expected goalsnya jauh ya, dan jumlah shotsnya City jauh lebih mendominasi. Dan ini menjadi laga ke-6 beruntun yang dimenangkan oleh Manchester City dengan sisa 20 pertandingan yang akan mulai masuk di paruh kedua musim nanti. Dan make no mistake teman-teman, this is a very very important win untuk City ya. Mungkin orang ngelihatnya kayak ya just another 3 point gitu ya, hanyalah pertandingan lain untuk dimenangkan. Enggak, ini buat City ini sangat berharga. Dan beberapa hal juga yang bisa kita ambil petik takeaways-nya antara lain adalah sangat mengejutkan. Akhirnya kita mungkin ngelihat oh ini nih sekarang versi terbarunya tim Pep Guardiola ya. Ini mungkin cycle ketiga atau keempatnya dia. Karena di laga ini itu kembali menurunkan starting 11 yang sama teman-teman. Nah ini kita lihat dulu grafisnya. Dari sejak musim turbulensi kemarin, terutama di bulan Desember tahun lalu, terjadi banyak pergantian personel ya di starting 11-nya City. Kalau dulu Pep Guardiola itu kita bisa merem lah untuk nyebutin starting 11-nya dia, terutama di musim treble. Pasti sama nama-namanya. Setelah itu teman-teman,
itu rubah tinkeringnya banyak banget. Si ini ditaruh di sini lah, si ini ditaruh di situ. Jadi ini memperlihatkan dalam jumlah pertandingan berapa banyak, berapa kali pula pergantian starting 11 dilakukan oleh Pep Guardiola. Sehingga itu membuat kita semua nggak yakin nih tim terbaiknya yang mana. Dan sekarang kita bisa bilang arguably hanya menunggu kembalinya Rodri ya untuk mengisi posisi yang dipakai sekarang oleh Nico Gonzalez ya. Apabila Rodri kembali, kita mungkin bisa melihat, oh ini nih tim terbaiknya Man City dengan formasi pohon Natal nih sekarang ya. Dan ini membuat Guardiola juga menjelaskan akhirnya apa yang membuat harus ada cycle baru dan perubahan-perubahan radikal yang terjadi di internal Manchester City sehingga berujung kepada ini nih sekarang tim terkuatnya. Dia menjelaskan momen itu atau titik balik itu terjadi ketika mereka menjalani Piala Dunia antar klub. Nah, Guardiola bilang momen kritis kami adalah saat berpartisipasi di Club World Cup pada musim panas. Kami melihat diri kami dan saling terbuka dan berbicara kepada seluruh pemain satu sama lain. Banyak hal berubah dari situ dan kini kami harus menjalani proses ya. Proses yaitu cycle yang baru untuk Manchester City yang baru juga. Dan itu yang membuat akhirnya poin krusial ini bisa diselamatkan dan kita lihat apakah nanti mampu dan flourish menjadi Man City 4.0. Oke, sekarang kita masuk dulu ke Liverpool di mana akhirnya kawan kita pemain nomor 2 termahal yang dibeli oleh Arne Slot di musim panas kemarin akhirnya menyudahi puasa gol ya. Florian Wirtz akhirnya mulai nyetel, Liverpool mensikat Wolverhampton Wanderers. Ya, ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Arne Slot, memberikan kesempatan kepada Federico Chiesa untuk menjadi starting 11 dan juga Frimpong kembali main. Nah, ini Ekitike tampil gemilang dan konsisten ya. Florian Wirtz mulai bisa memberikan dampak dan cukup konsisten penampilannya. Frimpong main oke, Chiesa gue rasa miss ya kesempatan untuk bisa membuktikan dirinya karena dipilih menjadi starter. Dan lagi-lagi Konate ini menunjukkan shaky defending. Ya, ini bukanlah laga yang mudah bagi Liverpool di mana secara statistik kita lihat meskipun menang 2-1 tapi secara peluang-peluang ini Wolves juga bisa menyakiti Liverpool di pertandingan ini dan ada momen-momen yang sedikit kita ragukan ini kayak Liverpool bisa menang atau enggak sih memasuki akhir-akhir pertandingan ya dengan total shots yang mirip-mirip imbangnya 8-6 walaupun possession pastinya Liverpool menguasai dan expected goals yang setengah perbedaannya kurang lebih seperti itu. Oke, impresifnya penampilan Florian Wirtz itu karena ada beberapa tweak yang sudah dilakukan tentunya oleh Arne Slot dan juga manajemen dan jajaran pelatihan dari Liverpool untuk bisa membuat akhirnya ini tidak menjadi investasi bodong ya. Kita lihat bagaimana Wirtz bisa menginvolve penampilan sekarang dari sisi kiri ya. Memberikan influence yang sangat luar biasa kepada gaya Liverpool bermain ya. Mungkin ini tidak sesuai dengan janji awal yang diberikan oleh Arne Slot kepada Florian Wirtz untuk mengisi posisi nomor 10, tetapi ini bisa menjadi solusi temporari untuk membuat Florian Wirtz bisa gradually influence the game sembari menghindari kritikan-kritikan tajam yang selama ini diberikan kepada sang pemain karena memang belum dirasa sesuai dengan bandrolnya. Dan butuh 17 penampilan dari 21 tembakan dari Wirtz akhirnya menyudahi puasa golnya, tapi it's okay, namanya juga pecah telur ya, kita tetap selebrasi gitu dan menjustify 116 juta pound sterling yang dikeluarkan oleh Liverpool di musim panas kemarin untuk bisa mendatangkan jasa seorang playmaker timnas Jerman ini. Dan kenapa ini pelan-pelan akhirnya penampilannya cukup gradually improve karena ada metode latihan khusus yang diberikan ekstra oleh tim pelatihan Liverpool, itu adalah strengths ya. Latihan strength di gym dan juga dibuat Florian Wirtz ini lebih bulky untuk bisa mengantisipasi tekanan fisik yang luar biasa, demand yang luar biasa di Premier League dan dia sudah gain additional 2 kilo secara mass otot dan untuk membuat dia bisa body balance-nya juga lebih baik dan bagaimana dia bisa mengantisipasi physical demand yang diberikan oleh back-back yang ada di Premier League. Oke, beberapa takeaways berikutnya itu adalah akhirnya Federico Chiesa ini diberikan kesempatan untuk tampil dari menit awal oleh Arne Slot. Ini rada-rada aneh ya. Ini gue agak sedikit kaget karena Arne Slot ini seolah punya dendam kepada Chiesa. Sebagus apapun dia tampil sebagai pemain pengganti, tidak pernah diberikan kesempatan main dari menit awal. Dan ini untuk pertama kalinya Chiesa tampil sebagai starter. Kalau kalian notice terakhir kali
dia tampil sebagai starter itu adalah kontra Brighton tahun lalu, musim lalu ya. Dan itu pun diberikan oleh Slot di Premier League ya, starter di Premier League nih, gue nggak bilang di kompetisi cup atau di liga-liga lain atau di kompetisi lain, tapi di Premier League terakhir itu tahun lalu ketika Liverpool sudah resmi menjuarai Liga Inggris. Jadi udah nggak ada pressure, baru dimainin jadi starting 11. Dan sayangnya Federico Chiesa gagal membuat dampak kontra Wolverhampton Wanderers ya. Dan itu sekaligus mendiamkan atau silence ya suara-suara terutama dari Italia yang memberikan tekanan dan raise questions kepada Arne Slot. Kenapa sih pemain Italia itu tidak pernah diberikan kepercayaan oleh Arne Slot terlepas dari dia main tampil bagus gitu. Dan apakah dia tampil baik? Oke doang, enggak juga. Tapi apakah Federico Chiesa pantas atau layak diberikan kesempatan lagi sebagai starting 11? Menurut gue iya. Karena apa yang sudah dia berikan, dia dikasih 10 menit, 15 menit, dia selalu memberikan yang terbaik. Dan ini pertama kalinya dia jadi starting 11, kalau dia nggak terlalu memberikan impact, menurut gue cukup bisa dipahami. Karena Arne Slot memberikan lebih banyak kesempatan lagi kepada pemain-pemain lain, walaupun nggak tampil baik. Contohnya McAllister di awal musim, ya, atau enggak misalnya Cody Gakpo gitu, ya. Kenapa dia terus-menerus diberikan sementara Chiesa tidak? Jadi ini yang menjadi question utama dari jurnalis-jurnalis yang memang secara asal itu dari Italia, ya. Dan Slot juga menyampaikan momen kelegaannya karena akhirnya secara resmi Florian Wirtz itu menyudahi puasa golnya. Dia bilang, saya yakin ini adalah momen yang melegakan bagi Wirtz karena sudah mencetak gol. Saya bahagia untuknya. Dalam sepak bola kita sering dinilai dari gol dan assist. Terkadang kita lupa sisi lain dari pertandingan. Itu yang disampaikan oleh Arne Slot setelah pertandingan. Dan setelah kita bahas seluruh tim-tim besar yang ada di Inggris, saatnya kita terbang ke Italia, di mana Juventus harus susah payah untuk bisa meraih poin penuh dari kandang Pisa. Ya, ada beberapa catatan di laga kontra Pisa ini. Yang pertama, ini kembali berubah posisi kawan kita. Pemain termahal yang dibeli oleh Juventus di 2 jendela transfer terakhir, Toon Koopmeiners, setelah sebelumnya ditaruh sebagai back tengah sisi kiri dalam eksperimen yang dilakukan oleh Luciano Spalletti. Nah sekarang dia main lagi jadi attacking midfield, teman-teman. Gue udah gak ngerti lagi, ini gue kesian banget sama dia. Ini adalah investasi termahal yang dibeli oleh Juventus di 2 arguably 3 jendela musim terakhir ya. Dan dengan mahar 60 juta euro, dan kita semua gak tahu nih dia ini dibeli buat ditaruh di mana, teman-teman. Ya, sama Thiago Motta juga sama Igor Tudor juga sama, sekarang sama Spalletti juga sama. Jadiin utilities player doang ya, padahal ini pemain termahal, investasi termahal ya, dipakai di pertahanan, kadang di tengah, kadang sekarang jadi attacking midfield. Jadi itu membuat dia pasti kesulitan untuk menemukan perannya dia di tim ini tuh apa sebenarnya gitu. Dan defense-nya Juventus ini jauh lebih solid saat Gleison Bremer ini sudah kembali ya. Dalam 2 pertandingan terakhir kita bisa melihat bagaimana rasa confident dan kepercayaan diri di defense-nya Juventus itu berasa lebih growing. Dan ini membuat uniknya keberadaan dari Gleison Bremer ini membuat Lloyd Kelly dan Pierre Kalulu itu secara kualitas permainan itu naik ya, raise the level of quality di rekan-rekannya. Karena dia tahu nih, oh ada yang ngatur nih sekarang, Bremer memiliki leadership yang oke dan juga paham dari sisi bagaimana mengorganisasi pertahanan menghadapi lawan-lawan yang krusial. Dan Juve tetap memiliki PR, itu adalah kesulitan dalam meng-create peluang ya. Sampai menit-menit ke-60 juga masih deadlock ya. Dan akhirnya laga mulai berubah ketika ini Spalletti memasukkan Edon Zegrova dan juga Fabio Miretti ya. Dengan 2 pergantian ini dan terutama juga ada Jonathan David yang diperkenalkan di babak kedua, itu Juve memiliki opsi dalam ofensif yang sebelumnya hanya tercipta dari Kenan Yildiz saja gitu. Karena yang lain ya relatively nggak memberikan dampak gitu atau solusi di final thirds ya. Dan dengan masuknya Zegrova terutama ada lebih susah dibaca karena kadang di kanan kadang di kiri gitu, dan kehadiran Miretti ini membuat aliran bola ini lebih cepat juga. Karena Locatelli kita tahu semua lambat banget dalam mendistribusikan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, dan kehadiran Khéphren Thuram ini hanyalah untuk
rata-rata lebih kepada physical presence dan sekali 2 kali maju sebagai box to box ke lini depan untuk bisa memberikan kejutan gitu ya. Dan setelah pertandingan Kinan Yildiz menyampaikan jika ini adalah kemenangan yang penting bagi kami, sangat berat, bisa memainkan babak pertama yang luar biasa, kami tampil lebih baik di babak kedua dan meraih kemenangan. Itu yang dia sampaikan kepada Sky Sports. Dan kepada wartawan juga manajer Juventus Luciano Spalletti menjelaskan jika tempo kami terlalu lambat ya. 6-7 menit di akhir babak pertama dan 6-7 menit di awal babak kedua itu adalah penampilan terburuk mereka ya. Di babak kedua kami punya kualitas lebih karena Zegrova dan Jonathan David tampil bagus memberikan kami kualitas yang lebih baik memasuki ke final third ya. Itu yang disampaikan oleh Spalletti. Banyak sekarang argumennya apakah Juventus sudah officially masuk kembali dalam title race. Memang poinnya itu cukup bisa di close gapnya, tapi kita melihat dari permainan, kualitas permainan yang ditunjukkan. Dan kalau dari gua, apa yang ditunjukkan oleh Juventus bukanlah permainan level title contender ya. Mungkin top 4 bisa, tapi title contender menurut gua banyak tim-tim di Serie A yang jauh lebih convincing secara permainan ketimbang Juventus. Nah itu untuk menutup episode hari ini, dan tentunya gue ingin mengingatkan kalian semua masih ada kompetisi Clipper yang akan dibuka sampai tanggal 8 Januari 2025 ya. Silakan klik sebanyak-banyaknya FMS dan kalian akan diremunerasi sesuai dengan views yang kalian dapatkan. Terms and conditions bisa lihat di episode-episode sebelumnya. Dan as always my friends, have a lovely day.